Mau buat orang tiba-tiba ragu pada dirinya sendiri, jangan tatap matanya, tapi lihatlah dahinya. Dalam hitungan detik, mereka akan merasa tidak percaya diri dan terintimidasi tanpa tahu alasannya. Tapi sebaliknya, kalau kamu mau mereka merasa nyaman dan mulai menyukaimu, coba alihkan tatapanmu ke bibir mereka. Perubahan kecil pada fokus matamu bisa mengubah dinamika kekuasaan di dalam sebuah percakapan. Hari ini, aku akan bagikan 6 trik psikologis yang bisa kamu gunakan untuk mengendalikan situasi, orang, bahkan emosimu sendiri. Kita akan belajar cara membuat orang percaya pada kebohonganmu, cara mengubah kesalahan menjadi pujian, sampai cara masuk ke suatu tempat tanpa pernah dicegah oleh siapapun. Ini bukan sekedar teori, ini adalah teknik praktis yang sering digunakan oleh para ahli negosiasi dan komunikator tingkat atas. Tapi aku harus coba peringatkan nih, beberapa trik ini memang berada di wilayah abu-abu. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa dianggap manipulatif. Tapi jika kamu menguasainya, kamu akan memiliki kendali penuh atas setiap interaksi sosialmu. Mari kita mulai dengan trik yang pertama. Mata adalah jendela jiwa, tapi dalam psikologi, mata juga merupakan alat navigasi kekuasaan. Kebanyakan orang hanya tahu soal kontak mata, tapi mereka tidak tahu kemana tepatnya mereka harus melihat. Kalau kamu ingin membuat seseorang merasa diawasi, dinilai, atau tiba-tiba merasa tidak percaya diri dengan apa yang mereka katakan, coba berhentilah menatap pupil matanya. Alihkan pandanganmu sedikit ke arah dahi, tepat di antara kedua alisnya. Secara instan, kamu sedang menciptakan posisi otoritas. Mengapa menatap dahi bisa membuat orang ragu? Karena secara bawah sadar, tatapan ke dahi diartikan sebagai tatapan evaluasi. Lawan bicaramu akan merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah pada dirinya atau ada informasi yang sedang kamu baca dari pikirannya. Sebaliknya, kalau tujuanmu adalah membangun chemistry atau membuat mereka lebih menyukaimu, turunkan pandanganmu ke arah bibir mereka secara halus. Dalam psikologi daya tarik, menatap bibir, terutama saat mereka sedang berbicara, menunjukkan bahwa kamu sangat berfokus pada mereka secara intim. Ini menciptakan rasa kedekatan dan ketertarikan tanpa kamu perlu mengucapkan satu kata pun. Jadi aturannya sederhana, dahi untuk memegang kendali dan intimidasi, bibir untuk membangun koneksi dan daya tarik. Nah, dengan teknik ini, kamu tidak hanya sekedar mendengarkan, kamu sedang mengarahkan perasaan mereka melalui fokus matamu. Tapi ingat, lakukan ini secara halus. Jika terlalu lama menatap dahi, kamu akan terlihat aneh. Jika kamu terlalu lama menatap bibir, kamu juga akan terlihat terlalu agresif. Kuncinya adalah durasi dan ketenangan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke trik kedua. Cara membuat kebohonganmu terdengar sangat jujur. Kesalahan terbesar orang saat berbohong adalah mereka mencoba membuat ceritanya terlihat terlalu sempurna. Tidak ada celah, tidak ada kesalahan, dan semuanya terdengar heroik. Nah, masalahnya, otak manusia sangat peka terhadap kesempurnaan. Sesuatu yang terlalu mulus justru akan memicu alarm kecurigaan. Jika ceritamu tidak memiliki cacat, orang secara instan akan berpikir bahwa kamu sedang menutupi sesuatu. Kejujuran yang asli biasanya berantakan, dan itulah yang harus kamu manfaatkan. Triknya adalah, siapkan satu detail kecil yang memalukan tentang dirimu. Misalnya, kalau kamu terlambat karena bangun kesiangan, jangan bilang ada kecelakaan di jalan. Katakanlah, aduh maaf banget, tadi aku saking buru-burunya sampai salah pakai kaos kaki sebelah-sebelah, jadi harus balik lagi. Nah, saat kamu membagikan detail yang merendahkan harga dirimu sendiri, otak lawan bicaramu secara otomatis akan menurunkan pertahanannya. Mereka berpikir, kenapa dia harus berbohong kalau dia rela mempermalukan dirinya sendiri. Nah, detail memalukan itu bertindak sebagai jangkar kejujuran bagi seluruh ceritamu. Dalam psikologi, ini disebut sebagai efek kerentanan. Dengan menunjukkan sisi manusiawimu yang tidak sempurna, kamu membangun kepercayaan instan. Orang akan menganggap sisa ceritamu benar karena kamu sudah memberikan bukti kejujuran melalui detail yang secara tidak mungkin dikarang oleh orang yang ingin terlihat keren. Gunakan ini untuk memperkuat kredibilitasmu. Tapi jangan berlebihan. Satu detail memalukan sudah cukup untuk mengunci kepercayaan mereka. Nah, sekarang mari kita bahas trik ketiga. Cara mengubah rasa bersalah menjadi sebuah apresiasi. Kata maaf itu penting, tapi kalau terlalu sering diucapkan untuk hal-hal kecil, kamu justru terlihat rendah diri dan tidak berdaya. Setiap kali kamu bilang, maaf ya, aku telat. Atau, maaf ya, aku ngerepotin.
Kamu sedang menarik perhatian orang ke kesalahanmu. Kamu menciptakan suasana yang berat dan penuh rasa bersalah. Secara tidak sadar, lawan bicaramu diposisikan sebagai korban dan kamu sebagai pelakunya. Ini adalah dinamika hubungan yang melelahkan bagi kedua pihak. Coba ubah polanya. Ganti maaf saya terlambat menjadi terima kasih sudah menunggu. Ganti maaf ya aku cerita panjang lebar menjadi terima kasih sudah mau mendengarkan. Coba perhatikan perbedaannya. Dengan berterima kasih, kamu sudah memberikan validasi positif kepada mereka. Kamu memuji kesabaran mereka. Kamu memuji kebaikan mereka. Nah, fokusnya tuh jadinya bergeser dari kesalahanmu menjadi kebaikan mereka. Orang cenderung merasa lebih baik saat mereka diapresiasi daripada saat mereka harus menerima permintaan maaf yang berulang-ulang. Teknik ini bukan berarti kamu tidak bertanggung jawab, tapi kamu memilih untuk mengakhiri situasi dengan energi yang positif. Orang yang sering berterima kasih terlihat jauh lebih percaya diri dan karismatik daripada orang yang selalu minta maaf. Kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu dan perhatian mereka, tanpa harus menjatuhkan harga dirimu sendiri. Nah sekarang, mari kita bahas trik keempat. Cara mengambil keputusan paling jujur dengan bantuan koin. Pernahkah kamu terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat? Kamu membuat daftar kelebihan dan kekurangan, bertanya ke semua orang, tapi tetap saja tidak bisa memutuskan. Dalam psikologi, ini disebut analisis paralysis. Semakin banyak kamu berpikir, semakin jauh kamu dari keinginan aslimu. Otak logismu terus-menerus berdebat, sementara intuisi kamu tertimbun di bawah tumpukan alasan dan ketakutan. Inilah triknya, ambil sebuah koin, tentukan pilihan A dan B, lalu lempar ke udara. Rahasianya bukan pada hasil koinnya, tapi pada perasaanmu saat koin itu masih melayang. Di detik-detik koin itu berputar di udara, tiba-tiba otak logismu mati, dan alam bawah sadarmu berteriak. Kamu akan menyadari bahwa dalam hati kecilmu, kamu sangat berharap koin itu jatuh di sisi tertentu. Itulah jawaban yang sebenarnya. Kamu tidak butuh koin itu memberitahu apa yang harus dilakukan. Kamu butuh koin itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi saat koin itu mendarat, jangan lihat hasilnya. Jika koinnya bilang A tapi kamu merasa kecewa, berarti jawabanmu adalah B. Ikuti perasaan instan ini, karena intuisi seringkali lebih tahu apa yang membuatmu bahagia daripada logika yang penuh dengan pertimbangan orang lain. Sekarang, mari kita bahas trik kelima, cara masuk kemana saja tanpa pernah dicegah. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa orang yang terlihat bingung atau seringkali melihat sekeliling di tempat baru dihentikan oleh petugas keamanan atau ditanya-tanyai? Itu karena keraguanmu adalah sinyal bahwa kamu tidak seharusnya ada di sana. Saat kamu terlihat tidak yakin, orang lain secara otomatis akan mulai mempertanyakan keberadaanmu. Kecemasanmu adalah magnet bagi kecurigaan orang lain. Triknya sederhana, tapi sangat kuat. Berjalanlah seolah kamu adalah pemilik tempat itu. Jangan berhenti, jangan ragu, dan yang paling penting, jangan lihat ke sekeliling seolah kamu sedang mencari arah. Tetapkan pandangan lurus ke depan dengan tujuan yang jelas. Berjalanlah dengan kecepatan yang stabil, tidak terlalu cepat seperti orang panik, dan tidak terlalu lambat seperti orang bingung. Dalam psikologi, ini disebut confidence camouflage. Kebanyakan orang cenderung tidak akan mempertanyakan seseorang yang terlihat sangat tahu apa yang dia lakukan dan kemana dia pergi. Percaya diri bukan cuma soal mental, tapi soal bagaimana kamu menempati ruang. Saat kamu bergerak dengan keyakinan penuh, otak orang lain akan berasumsi bahwa kamu punya otoritas atau izin untuk berada di sana. Otoritas seringkali bukan soal izin yang tertulis, tapi soal aura kendali yang kamu pancarkan. Nah, sekarang kita masuk ke trik terakhir, teknik mencerminkan dan kekuatan bisikan. Pernahkah kamu merasa sangat cocok dengan seseorang padahal baru saja kenal? Besar kemungkinan mereka secara tidak sadar menggunakan teknik mirroring. Triknya tuh sederhana, tiru gerakan tubuh, posisi duduk, atau nada suara lawan bicaramu secara halus. Jangan melakukannya secara kasar, seperti sedang mengejek, tapi pelan saja. Jika dia menyandarkan tubuhnya, tunggu beberapa detik, lalu lakukan hal yang sama. Secara psikologis, manusia merasa lebih nyaman dengan orang yang mirip dengan mereka. Ini menciptakan rasa aman dan membuat mereka merasa kamu berada di frekuensi yang sama tanpa mereka sadari. Kalau kamu mau orang benar-benar mendengarkanmu, jangan pernah berteriak. Saat kamu meninggikan suara, orang secara otomatis akan membangun pertahanan mental. Tapi cobalah untuk merendahkan suaramu hingga ke titik bisikan. Orang memiliki insting alami untuk merasa penasaran pada rahasia. Saat kamu berbisik,
Lawan bicaramu akan condong ke arahmu. Fokus mereka akan terkunci 100% padamu. Dan kata-katamu akan terasa jauh lebih penting dan intim. Kamu tidak perlu memaksa mereka mendengar. Buat mereka ingin mendengar. Psikologi bukan tentang sihir, tapi tentang memahami pola perilaku manusia yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Saat kamu tahu bagaimana mata bekerja, bagaimana otak memproses kejujuran, dan bagaimana tubuh bereaksi terhadap otoritas. Kamu tidak lagi hanya menjadi penonton dalam kehidupan sosial, kamu menjadi sutradaranya. Keenam trik ini adalah alat untuk membuat hidupmu jauh lebih mudah, hubunganmu lebih lancar, dan harga dirimu tetap terjaga di setiap situasi. Sekarang aku mau tanya nih sama kamu. Dari 6 trik yang kita bahas tadi, mulai dari menatap dahi sampai teknik berbisik, mana yang menurutmu paling gelap atau paling berbahaya kalau disalahgunakan? Atau mungkin ada salah satu yang sudah pernah kamu coba tanpa sengaja? Aku ingin coba tahu pendapatmu. Tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi bersama. Kalau kamu merasa video ini memberimu kekuatan baru hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan trik psikologi lainnya tiap hari. Dan sampai jumpa di video berikutnya.